Nah, persembahan lagi. iya. Karena memang rumah ini sudah lama tidak ditempati. Jadi Kananda selama-lamanya kejadiannya meninggal di tempat di depan. Pada saat itu suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Iya. Dan ini jujur aja Tasya, pada saat tadi kita ke depan udah ada yang nungguin kita di depan sana. Iya. Melanjutkan penelusuran langkah demi langkah kami tempuh menuju ke lokasi selanjutnya. Kondisi rumah dipenuhi langit-langit yang telah runtuh serta dominasi bau bangkai dari hewan yang mati di sudut-sudut tak menghalangi niat kami menguak cerita mistis serta gangguan dari sosok astral penghuni rumah. Tadi pada saat saya ngeliat ke tangga, pada saat visi menjelaskan sama kamu soal menjelaskan soal sosok anak kecil itu ada kayak sosok yang minta saya untuk ayo naik, katanya dia. naik ke atas. Mungkin ada yang pengen disampaikan ya oleh mereka ini sendiri. Dan aku juga baru dapat informasi yang menurutku ini sangat valid terhadap pembangunan dari tempat itu. Ada suara. Astagfirullahaladzim. Kayaknya dari kamar tadi. Awas, hati-hati, jatuh. hati-hati. Hati-hati jatuh. Di belakang juga ya Ya. Ada Barusan- ruangan ya. ada suara seperti tangan dengan kuku yang panjang kayak mencakar sesuatu, aku lihat. Ada ruangan di sini, ada ruangan. Tapi kecil banget, untuk apa ya? Hati-hati. Banyak suara. Pelan-pelan kan Anda? Kita bisa masuk nggak sih ini? Tasya nggak apa-apa. Ya, kita sama-sama lihat ya. Jadi di sini ada sebuah ruangan kecil yang sebetulnya kalau seorang manusia berdiri pun, bahkan seperti Kak Den berdiri, Itu pasti nabrak. pasti iya mentok. Jadi emang bukan untuk ukuran manusia gitu ya, atau Betul. mungkin barang-barang aja di sini. Tadi kan Anda sempat bilang makhluk yang menghantar ya Kak. Karena ini jelas banget kalau Tasya di ruangan ini banyak sekali penumpukan kepala-kepala hewan. Ketika mereka akan menyediakan nyawa atau jiwa untuk dihantarkan kepada yang mereka percayai, mereka akan menaruh kepala, potongan kepala dari hewan tersebut sampai membusuk dan menjadi tulang itu di dalam sini. Di sini. Dan tidak ada boleh satu orang pun menginjakan kaki untuk masuk. Jadi harus hati-hati. benar-benar orang yang melakukan perjanjian tersebut harus masuk. Di dalam sini ada sosok makhluk yang menyantap hewan dan dia sempat bilang, mana Persembahan lagi. iya. Karena memang rumah ini sudah lama tidak ditempati. Jadi Kananda. Astagfirullahaladzim. awas ya jatuh, Allah. Kak Den. Astagfirullahaladzim. Kananda lagi ngejar sosok seperti jenglot. Dan sosok ini ada di atas itu ya Kananda. Kananda, kamu lagi mau ajak dia untuk bicara? Di dalam lagi, ikut lagi. Lupa lagi. Yang ini, Mana? jangan di situ, boleh Oh, di bawah boleh. nggak sih? Takut jatuh. Gak apa-apa, Tasya boleh tolong bantu? Boleh. Sih bahaya banget. Gak apa-apa Tasya. Awas jatuh. Jangan, Sini aku jangan. pegang. Awas jatuh. Aduh bahaya banget. Di bawah aja deh. Hati-hati. Tak peduli Hati-hati, berada hati-hati, di atas loteng dengan sekuat tenaga, dan Ananda menggunakan energinya untuk melakukan komunikasi dengan sosok menyerupai jenglot yang menjadi salah satu penunggu rumah. Di tengah-tengah situ itu pas banyak kayu itu ada sosok yang mungkin dari visi membantu jelaskan bahwa Sosoknya kecil jenglot, jadi ya. kecil. Bisa kita bilang bentuknya itu kayak jenglot, tapi bukan jenglot, tapi Iya. bentuknya emang sosok kayak jenglot. Kecil banget. Jadi di sini ada dua makhluk. Hati-hati. Jadi ada dua makhluk yang di dalam itu adalah yang biasa untuk memakan Menyantap ya, hewan-hewan. iya. Bisa kita bilang sesajen atau persembahan yang kayak kepala sapi, Iya. kepala kambing, itu ada di dalam situ. Pada saat kita ngebahas sosok itu, tiba-tiba di atas itu muncul sosok yang visi tadi jelaskan soal bentuknya itu kayak jenglot dengan dia mengecil, bahkan suatu saat dia bisa besar sekali. Berubah-ubah wujudnya. Iya. Apa ngomong apa kamu? Pelan-pelan, Hei, hati-hati. pelan-pelan Kak.
Aku takut deh kabel tahu itu. Pelan-pelan. Apa sama bangunannya itu? Apa hubungannya sama bangunan itu kamu? Dia lagi nyampein sesuatu sih Tasya. Jadi makhluk ini di bawah itu ada salah satu bangunan. Kalau yang saya lihat adalah kayak bentuknya kayak pendopo. Dia bilang, saya suka diminta sama yang suka kumpul di sana. Pendopo itu juga. Oh, Gini aja kan Anda, nggak apa-apa. Karena dia udah kasih tahu kalau ada ruangan di sana, lebih baik kita semua turun. Kita deketin ruangannya ya. Oke, saya. Coba kita explore ke sana. Ya kita turun aja, pelan-pelan. Ini nggak apa-apa dupanya biar di sini. Yuk. Ayo, kok. Ini Bopo di belakang ya kak. oh sini mungkin ya. Ke sini kali ya. Tapi banyak rumput loh. Nggak apa-apa yuk. Pelan-pelan aja. Di sini, Iya. Hati-hati. Tasya. Iya ya. Di situ ada sosok. Hati-hati jalannya, hati-hati. Pelan-pelan kan Anda pelan-pelan. Dia sedang duduk di sini dengan kaki yang menguncang. Di samping ini dia sedang duduk sosok wanita dengan pakaian putih tapi banyak bercaknya. Iya. Bisa kita bilang dia sempat menjadi korban kecelakaan. Kecelakaan apa? Ini komunikasiin ya kira-kira kecelakaan apa mungkin menimpanya? Di depan bangunannya ada jalan. Dia sempat mengalami kejadian kecelakaan di depan bangunan ini. Jatuh mungkin atau Enggak, kelindes. hati-hati? Kenapa? Kamu jangan ngasih contoh ke saya. Diam aja. Kita turun yuk. Awas Sebentar. jalannya. Awas. Ini kelihatan dari lokasinya aja banyak banget semak belukar. Jadi kayak udah lama banget nggak keurus ya bangunan Karena sendiri. sebenarnya pada saat rumah ini masih ditinggali oleh pemilik pertama, ini tuh gazebo belakang. Iya. Jadi kayak ada tempat untuk mereka bersantai, melihat ke belakang. Dan benar katakan Anda, ini pilar sebenarnya penghubung. Jadi ada pilar-pilar dan ini tuh kayak ada teras belakangnya gitu Tasya. Tapi memang sudah hancur. Di tanah saat ini kita berdiri itu menjadi tanah penanaman untuk tulang belulang dari hewan. Badan hewan ketika kepalanya akan dipersembahkan dan dikirimkan bagi makhluk yang tadi memberikan informasi langsung. Betul. Badannya itu memang harus di sini karena memang permintaan dari makhluk penguasa di gunung tersebut. Kepala dan juga badan memang harus dipisah. Kepala akan ditaruh di ruangan yang tadi kita sempat Tadi explore. yang kecil itu betul. Iya. Dan tulang belulang kepala badannya itu ditanamkan di bawah sini. Mungkin aroma yang kita tadi cium di salah satu ruangan yang ada di dalam itu adalah bangkai dari hewan-hewan yang dipersembahkan untuk penyembahan itu Ya, tadi ya. Betul. Karena tadi kan kita membuka pintu dimensi untuk kita dapat merasakan auranya ya. Dan memang benar katakan Anda, sosok di belakang itu bercerita bahwa sebenarnya dia ada rasa amarah yang sangat besar. Karena dia itu pada saat naik motor, ini adalah korban kecelakaan di depan yang sudah 7 tahun silam lamanya kejadiannya, meninggal di tempat di depan. Pada saat itu suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Yeah. Dan ini jujur aja Tasya, pada saat tadi kita ke depan, udah ada yang nungguin kita di depan sana. Iya. Kayak di bangunan itu kayak ada yang sudah menunggu kita. Penelusuran kami di lokasi bekas gazebo halaman belakang yang banyak tertanam bekas tulang hewan persembahan pun berlanjut demi menguak misteri dari sosok para korban yang diduga sengaja dikorbankan melalui kecelakaan oleh pemilik rumah demi memperkaya diri. Ini dari segi bangunannya juga udah kelihatan beda ya, beda tema sama yang rumah di dalam tadi ya. Iya. Permisi. Nggak apa-apa. Please nggak apa-apa. Aman. Kita coba masuk ya.
Permisi. Karena kamu mau komunikasi di sana atau kamu mau tarik ke depan? Kamu Tasya. Ya. Jadi di bangku itu, ya tadi sempat saya ajak itu datangi, ada sosok kayak kakek tua, sangat-sangat tua sekali. Dia hanya duduk di situ, tapi dengan pakaian-pakaian bisa kita bilang bukan dengan udeng-udeng, tapi dengan topi biasa lah ya, topi biasa, tapi dia menggunakan tongkat. Waduh, itu parah banget. Itu anaknya belum ada sebulan pun. Tapi itu kayak ditempelin. Memang wajahnya kayak anak bayi, wajah bayi, tapi kayak diselimuti wajah yang lain gitu.